Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Syafarudin SPD MED, Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai SKP atau sasaran kinerja pegawai khusus kepala sekolah. Adapun peraturan yang mendasari SKP tahun 2022 ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, sehingga dengan adanya peraturan baru ini, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tidak berlaku. Kemudian, adapun untuk rincian kegiatan yang dilakukan oleh PNS khususnya di kepala sekolah, kita mengambil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan khusus beban kerja kepala sekolah untuk melaksanakan tugas pokok, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, yakni mengenai beban kerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Adapun data yang harus kita isi, yakni pegawai yang dinilai, nama Roslina, NIP sekian sekian sekian, kemudian pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, kemudian di sini ada jabatan guru ahli madya, garis miring kepala sekolah, kemudian unit kerjanya di SMP Negeri 1 Rantau Selamat. Kemudian pejabat penilai kinerja, yakni Muslim Z SPD MPD, NIP sekian sekian, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, adapun jabatannya yakni Sekretaris Dinas, kemudian unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Setelah itu, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, yakni berdasarkan kerja atasan terlaksananya layanan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur, yakni tersusunnya program sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan untuk pencapaian visi dan misi sekolah. Kemudian ada dilihat 3 aspek, yakni kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitasnya jumlah program sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, jumlah 1 program, targetnya. Kemudian kualitasnya persentase capaian penyusunan program dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, yakni 100%. Adapun waktu pelaksanaannya dalam penyusunan program untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan ini adalah 12 bulan. Kemudian untuk 1.2, terlaksananya pengelolaan sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan berdasarkan program sekolah. Kuantitasnya jumlah keterlaksanaan pengelolaan sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, ada 12 kegiatan. Setelah itu kualitasnya persentase capaian pengelolaan sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan ada 100%, waktunya dilaksanakan selama 12 bulan. Kemudian 1.3, tersusunnya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi 8 SNP dalam program sekolah, yakni terdiri dari 1 laporan, kemudian kualitasnya ada 100%, dan waktu dalam pelaksananya ada 12 bulan. Kemudian 1.4, terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen sekolah, yakni ada 6 kegiatan, kemudian kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Kemudian ada kegiatan yang kedua, untuk kepala sekolah, terlaksananya peningkatan aksesibilitas pendidikan. Ini kita ambil dari rencana kerja yang dilakukan oleh atasan. Yang pertama, 2.1, tersusunnya program
kewirausahaan, di mana jumlah program kewirausahaan harus dibuat oleh si kepala sekolah. Ini satu program, kemudian 100% kualitasnya, waktunya dilaksanakan dalam 12 bulan, rentang 12 bulan ya. Kemudian 2.2 terlaksananya program pengembangan kewirausahaan. Di sini ada jumlah keterlaksanaan program berapa kegiatan, dampak kegiatan, kemudian 100% untuk persentase capaiannya, kemudian waktunya ada 12 bulan. Setelah itu 2.3 kita melihat di sini ada tersusunnya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan program kewirausahaan. Di sini diminta jumlah laporannya ada 1 laporan, 100% kualitasnya dalam waktu rentang 12 bulan. Kemudian 3.1 ini terlaksananya peningkatan kualitas pendidikan yang diambil dari rencana kerja si atasan atau pimpinan. Kemudian 3.1 tersusunnya program supervisi guru dan tenaga kependidikan, kuantitasnya 1 program, kemudian kualitasnya 100%, waktu 12 bulan. Kemudian 3.2 terlaksananya program supervisi guru dan tenaga kependidikan, ini ada 12 kegiatan, kemudian ada 100% kualitasnya, setelah itu dilaksanakan dalam waktu rentang 12 bulan. 3.3 tersusunnya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Adapun jumlah laporan yang harus diselesaikan, ini 1 laporan, kemudian kualitasnya ada 100%, waktu pelaksanaannya selama 12 bulan. Setelah itu ada tambahan kegiatan, yakni yang harus dilakukan oleh si kepala sekolah, pengembangan profesi yang termasuk di nomor 4, di sini ada perolehan ijazah linear, pembuatan karya tulis, penerjemahan buku, penyusunan standar, pengembangan kompetensi, kemudian kegiatan lain yang mendukung. Adapun kegiatan ini kita bisa lihat di aturan yang berlaku atau sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019. Kayak di sini kita cantumkan di 4.1 si kepala sekolah melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif dalam rangka pengembangan profesi kepala sekolah. Kemudian kuantitasnya ada jumlah karya tulis ilmiahnya berupa 1 buku, kualitasnya 100%, kemudian waktunya 12 bulan. Setelah itu kepala sekolah juga mengikuti kegiatan pengembangan diri dalam pengembangan profesi kepala sekolah, yakni mengikuti diklat fungsional, ada 2 kegiatan, nanti dibuat dalam 1 laporan, kemudian kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Kemudian terlaksananya kegiatan menjadi anggota tim penilai, kebetulan si kepala sekolah juga menjadi tim penilai angka kredit, ya. Keanggotaan dalam tim penilai yang ditentukan atau dibuktikan dengan 1 surat keputusan, kemudian kualitasnya 100%, waktu pelaksanaannya 12 bulan. Adapun tambahan atau tugas tambahan bisa ditambah atau bisa dikosongkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh si kepala sekolah. Kemudian perilaku kerja, di sini kita melihat ada 7 perilaku kerja yang harus dipenuhi oleh si pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, yakni yang pertama berorientasi pelayanan. Adapun yang diharapkan oleh pimpinan atau khusus pimpinan, yakni kepala sekolah memberikan pelayanan maksimal terbuka terhadap masukan maupun kritikan dari masyarakat. Kemudian ada kepala sekolah selalu memberi pelayanan prima serta dapat diandalkan. Setelah itu kepala sekolah selalu belajar dari kesalahan dalam perbaikan kinerjanya untuk masa yang akan datang. Ya, jadi di sini kita lihat ada berapa perilaku yang harus dipenuhi oleh si ASN atau PNS. Kemudian ekspektasi khusus untuk akuntabel. Kepala sekolah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi. Setelah itu, kepala sekolah memanfaatkan barang yang ada di sekolah secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab dengan jabatannya sesuai dengan tupoksi yang melekat pada dirinya. Kemudian kompeten,
ekspektasi khusus pimpinan, yakni kepala sekolah meningkatkan kompetensi dirinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Kepala sekolah juga membantu teman sejawatnya, yakni guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah dalam peningkatan kompetensi sesuai kemampuan dirinya. Setelah itu, kepala sekolah selalu melaksanakan tugasnya dengan menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Yang keempat, harmonis, di mana kepala sekolah dapat menghargai setiap orang yang ada di lingkungan sekolah, kemudian kepala sekolah selalu membantu warga sekolah menjadi lebih baik dan selalu membuat rasa nyaman bagi warga sekolah ketika berada di sekolah. Jadi, kepala sekolah ini tidak memberikan dampak yang tidak nyaman kepada para pendidik atau guru dan tenaga pendidikan, termasuk juga pada peserta didiknya. Kemudian ada loyal, ekspektasi khusus pimpinan, yakni kepala sekolah konsisten dalam memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang syah. Kemudian kepala sekolah selalu menjaga nama baik semua warga sekolah, pimpinan, instansi dan negara, serta selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif, yakni kepala sekolah mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang ada, kemudian terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah itu, kepala sekolah harus bertindak secara proaktif dalam menghadapi tantangan yang ada di depannya. Setelah itu, kolaboratif, yakni ekspektasi khusus pimpinan, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkontribusi positif kepada sekolah. Setelah itu, kepala sekolah selalu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah pada sekolah. Kemudian kepala sekolah mendorong semua pihak dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ekspektasi khusus pimpinan ini bisa diubah sesuai dengan harapan pimpinan kepada si pegawai yang dinilai. Kemudian Aceh Timur tanggal 2 Januari 2022, pajak penilai kinerja Bapak Muslim Z SPD MPD, kemudian pegawai yang dinilai Roslina SPD. Ya. Kemudian kita masuk ke lembar kedua, yakni lampiran SKP periode penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2022, dukungan sumber daya, yakni dukungan SDM guru dan tenaga pendidik, ya. Tenaga kependidikan maksudnya di sini, ya, dukungan SDM guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, yakni data guru dan tenaga kependidikan. Linknya yang sudah kita simpan atau data yang sudah kita simpan di Google Drive, kita masukkan linknya di bawah. Kemudian nomor 2, data guru yang berprestasi juga kita masukkan linknya di bawah sesuai dengan penyimpanan data atau dokumen yang kita simpan di Google Drive. Kemudian skema pertanggungjawaban ini ada dilaporkan per bulan, triwulan, semester, tahun melalui laporan kinerja sekolah. Ada program sekolah, ada laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi 8 SNP, kemudian ada program kewirausahaan, ada laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan program kewirausahaan, ada program supervisi dan tenaga kependidikan, setelah itu ada laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada buku. Jadi link yang kita lampirkan di sini adalah sesuai dengan apa yang kita akan laksanakan pada tahun berjalan, khususnya di tahun 2022. Jadi sehingga pimpinan kita tinggal masuk ke link ini dan melihat dokumen yang sudah Bapak Ibu lakukan. Setelah itu konsekuensi, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka penghargaan akan diberikan kepada kepala sekolah yang bersangkutan, diprioritaskan untuk mendapatkan reward atau pengembangan pola karir sesuai dengan kewenangan. Kemudian nomor 2, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka kepala sekolah akan diberikan teguran lisan dan tertulis, serta kepala sekolah harus memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan yang belum terpenuhi sesuai target yang sudah direncanakan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, berupa dokumen dan lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dokumen yang harus di-linkkan untuk dilihat langsung oleh pimpinan yang sudah tersimpan di Google Drive
disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan pada tahun berjalan. Oke, di lembar ketiga ini ada evaluasi kinerja pegawai. Kita lihat di sini data masih sama, kemudian ada grafik yang terlihat ini minimal baik, ya. Kemudian adapun hasil kerja, target, intinya rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja dan target ini masih sama sesuai dengan di program awal. Yang berbeda yakni realisasi berdasarkan bukti dukung. Jadi realisasi berdasarkan hasil yang sudah dipenuhi oleh si kepala sekolah atau sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Ini yang pertama, ada satu program sekolahnya sudah terpenuhi, program sekolah sudah sesuai, program sekolah diselesaikan tepat waktu. Kemudian ada kegiatan pengelolaan sekolah sudah terlaksana dengan baik, 100%. Ini ada kegiatan pengelolaan sekolah sudah dilaksanakan dengan sesuai. Kemudian ada kegiatan pengelolaan sekolah sudah dilaksanakan tepat waktu. Sampai lanjut ke bawah, laporan sudah diselesaikan, ya. Keterlaksanaan program sudah tersusun dengan baik, kegiatan program sekolah sudah dilaksanakan tepat waktu, ada 6 kegiatan yang dilaksanakan di SIM, sudah terlaksana dengan baik selama 12 bulan, satu program kewirausahaan sudah terpenuhi, 100% oke, kemudian kewirausahaan diselesaikan tepat waktu. Sini ada terlaksana program pengembangan, ada 4 kegiatan, oke, 100% sudah terlaksana dengan baik, dilaksanakan dalam waktu 12 bulan. Kemudian untuk laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga sudah selesai baik dalam 12 bulan. Kemudian program untuk supervisi guru dan tenaga kependidikan juga sudah terpenuhi 100% dalam 12 bulan. Kemudian ada 12 kegiatan supervisi yang dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian di sini ada sudah selesainya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi supervisi dengan baik, kemudian tepat waktu. Plus di 4.1 kita melihat bukunya juga sudah terpenuhi 100%, 12 bulan penyelesaian bukunya. Kemudian ada 2 kegiatan diklat fungsional yang diikuti oleh kepala sekolah, 100% baik, 12 bulan dilaksanakan. Setelah itu ada surat keputusan untuk membuktikan bahwa si kepala sekolah adalah termasuk tim penilai angka kredit 100% sudah dilaksanakan dengan baik dan selama waktu 12 bulan. Intinya baik semua yang sudah dilakukan karena sesuai target dan kepala sekolah intinya harus meningkatkan kinerjanya. Setelah itu masuk ke perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan. Di sini ada tambahan umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Di sini ada baik nilai diperoleh atau sumber data diperoleh dari stakeholders dan pimpinan. Contohnya yakni kepala sekolah telah memberikan pelayanan maksimal terbuka terhadap masukan maupun kritikan dari masyarakat. Kemudian kepala sekolah juga selalu memberikan pelayanan prima serta dapat diandalkan, serta kepala sekolah selalu belajar dari kesalahan dalam perbaikan kinerjanya untuk masa yang akan datang. Kemudian pimpinan kepala sekolah dapat diandalkan ketika terdapat hal-hal yang membutuhkan penyelesaian segera di sekolah. Ini berorientasi pelayanan. Sementara di akuntabel kita lihat baik juga nilainya. Kita melihat datanya dari guru, kepala sekolah selalu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian kepala sekolah juga menjaga barang milik sekolah dengan baik. Setelah itu pimpinan kepala sekolah selalu melakukan tupoksinya dengan sebaik-baiknya karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian untuk kompeten, baik juga nilainya, kita ambil datanya atau feedbacknya dari guru, kepala sekolah selalu memperhatikan pengembangan kompetensi dirinya dan selalu memberikan feedback kepada guru dan tenaga kependidikan, serta feedback dari pimpinan, yakni kepala sekolah melaksanakan semua tugas dengan baik yang sudah diberikan oleh pimpinan. Kemudian yang keempat, harmonis.
dari guru, feedback-nya kita ambil, kepala sekolah selalu menghargai orang yang berada di sekitarnya, serta selalu membantu teman sejawatnya. Kemudian pimpinan, kepala sekolah mampu menciptakan lingkungan kondusif di tim kerjanya. Ini dapat terlihat dari tidak adanya anggota tim atau teman sejawat yang berkonflik. Yang kelima, loyal. Baik nilainya, feedback kita dapati dari kepala sekolah, guru, kepala sekolah selalu menjaga nama baik teman sejawatnya dan pimpinannya. Kepala sekolah juga selalu menjaga rahasia yang diberikan kepadanya. Kemudian pimpinan, kepala sekolah selalu memegang teguh ideologi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Setelah itu adaptif, yakni baik nilainya, feedback yang diperoleh dari guru, yakni kepala sekolah selalu antusias mempelajari hal baru terlihat dari upaya yang bersangkutan ketika mendapatkan penugasan baru dari pimpinan. Kemudian pimpinan, kepala sekolah selalu menindaklanjuti ketika terdapat perubahan arah strategi dari pimpinan dengan melakukan penyesuaian dan selalu bertindak proaktif. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif. Baik nilainya, feedback yang kita peroleh dari guru, kepala sekolah sangat terbuka terhadap masukan dari teman sejawat karena ketika melaksanakan dialog selalu dua arah dan tidak memaksakan kehendaknya. Dan feedback dari pimpinan, kepala sekolah selalu memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Kemudian ini dinilai oleh pejabat penilai kinerja, yaitu Pak Muslim SPD MPD. Kemudian untuk dokumen evaluasi kinerja pegawai atau lembar yang keempat, di sini kita lihat periode penilaiannya, yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pegawai yang dinilai Roslina, kemudian pejabat penilai Muslim Z SPD MPD, kemudian atasan pejabat penilai yakni Saiful Basri SPD MPD. Kemudian capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja juga baik. Kemudian jika ada catatan rekomendasi dipersilahkan, keberatan juga dapat ditulis di kolom 6. Kemudian 7, penjelasan pejabat penilai kinerja atas keberatan dapat ditulis. Keputusan dan rekomendasi atasan pejabat penilai kinerja pada kolom 8 juga dapat ditulis. Kemudian Aceh Timur 31 Desember 2022 oleh pejabat penilai kinerja Pak Muslim SPD MPD, kemudian pegawai yang dinilai Roslina SPD, kemudian di bawah atasan pejabat penilai ini Bapak Saiful Basri SPD MPD. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menyusun SKP untuk tahun 2022. Salam sehat dan sukses selalu. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.